Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wijaya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita jumpa lagi di jalur 3 bersama Pak Hendrik. Ternyata beliau ini sungguh luar biasa memang. Ternyata selain beliau ini ulet dan telaten dalam mengolah lahannya, nah ini ada yang lebih unik lagi nih. Beliau bikin bata. Nah ini rencananya mau dipakai tungku sama beliau. Subhanallah. Ini kreatif sekali nih orang. Nah ini rencananya beliau bikin tungku dengan memanfaatkan ini apa ya, tanah liat tapi warnanya kuning begini. Ada yang kuning begini, ada yang agak abu-abu gitu. Nah ini mungkin kalau di Jawa ini istilahnya lempung kali ya. Nah ini beliau cetak dengan ini nih. Nih beliau bikin cetakan ini. Wih mantap. Cuman ini karena mungkin masih percobaan, jadi beliau bikin alat ala kadarnya, memanfaatkan material yang ada di sini. Ini ada kayu osok ini. Kayu osok dirangkai dengan kayu apa ini, papan. Dipotong sedemikian rupa dan ini yang dicetak nih. Ini beliau cetak-cetak. Beliau lumerkan dulu pakai air, baru dicetak jadinya macam begitu. Mantap, kreatif sekali nih orang nih. Nah, kita akan tengok ke belakang nih. Nah ini yang beliau tinggikan gulutannya. Nah ini tadi saya datang ke sini untuk menyampaikan janji mengantarkan bibit jagung buat Pak Hendrik, karena beliau punya rencana mau tanam jagung di gulutan yang sudah beliau tinggikan ini. Karena sini airnya agak menggenang, jadi beliau bikin gulutan lumayan tinggi agar nantinya tanaman jagung maupun keladi, yang ini rencana tanam jagung sama keladi ini enggak terendam oleh air bila mana curah hujan tinggi. Mantap. Nah ini karena masih awal-awal bulan puasa, jadi kita ini masih adaptasi dengan ibadah puasa Ramadan dengan kegiatan kita sehari-hari. Nih Pak Hendrik lagi. Assalamualaikum Pak. Pak. Nah ini kegiatannya apa ini Pak? Awal-awal bulan puasa gini. Oh ya, paling bersih-bersihan Pak. Yang sementara masih yang ringan-ringan dulu. Agar ibadahnya nggak terganggu juga ya. Ya, Pak. Amin, Allahumma amin. Rencana mau bikin nyambung gulutan yang belakang itu, tapi ya itu masih masih adaptasi dengan ibadah puasa. Jangan sampai nanti ibadahnya nanti terganggu ya. Ya sebisa yang kita bisa lakukan dulu gitu Pak, yang ringan-ringan dulu. Untuk menyesuaikan juga ya. Iya, keadaan dulu.
apa yang ingin dikerjakan, yang penting ringan-ringan dulu. Ya, nanti kalau misalnya udah habis lebaran, nah itu nanti genjot lagi Baru Pak. digaspol. Lagi, ya. Mantap, mantap. Nah, ini kan masih airnya masih acap kan Pak, jadi Iya. menyesuaikan juga sambil nunggu agak kering. Iya. Ya masih agak surut gitu Pak. Oh, iya. Masih genang di sini. Karena belakang juga belum dibuka Pak ya, saluran tersier itu Belum saya buka Pak. belum bisa dimanfaatkan karena belum ada pintu air ataupun peralon. Ya, kalau rencana sebenarnya saya sudah mau nyicil Pak, tapi takutnya nanti kalau Iya. misalnya nanti dari dari BUS atau dari pemerintah nanti ada perbaikan lagi, Iya. jadi takut nanti mengganggu. Jadi nanti Oh. saya misalnya yang di belakang udah selesai, nah itu baru nanti saya bikin Oh, iya. itu sudetan air Saluran ya. ya, Iya. tersier gitu Pak. Ya, karena yang saluran tersiernya pun belum bisa dimanfaatkan karena belum dibuka Pak ya. Belum dibuka, ya. Yang ujung sama ujung itu belum dibuka atau belum dibuka dibikin pintu ataupun pipa, sehingga masyarakat masih belum bisa memanfaatkan. Nanti nunggu setelah mungkin dibuka dari saluran sekunder ya. Udah dibuka, nah itu nanti baru kami nanti ya sudah pokoknya nyicil dibuka lah gitu. Nggih. Biar nanti airnya Bisa buang. ke belakang. Nggih. Biar nanti asamnya biar cepat berkurang Pak. Nggih, nggih. Ya. Betul sekali. Nggih Pak, monggo dilanjut kegiatannya. Ini karena sudah sore juga, sambil ngabuburit, sambil kerjakan yang ringan-ringan ini Pak. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih banyak Pak Hendrik. Mohon maaf ini ganggu kegiatannya. Pak, saya boleh lihat padinya yang di tengah itu ya? Oh iya, silakan Pak. Nggih, terima Itu, Pak, kasih. kemungkinan kalau enggak besok lusa ini kan, Sudah panen? Ya, yang sini mau tetap saya mulai Pak. Oh. Ya nunggu cuaca cerah terus, tapi lama ini kan. Nggih. Sekitar berapa 2 mingguan ini kan cuaca kan Hujan terus, nggih. ya, sering hujan. Bahkan sekitar 4 hari itu enggak ada sinar matahari. Nggih, nggih. Kemarin. Jadi kan mungkin pertumbuhan padi untuk untuk menguningnya itu agak sedikit lama. Agak lambat ya, ya. terganggu proses fotosintetisnya. Nggih, nggih, nggih. Karena beberapa hari terakhir ini curah hujan sangat tinggi, baik siang maupun malam hari Pak ya. Sehingga jalanan pun agak becek-becek itu Pak. Nggih Pak, terima kasih banyak. Monggo dilanjut. Nah, itulah bincang-bincang kita sama Pak Hendrik yang lagi adaptasi dengan ibadah Ramadan. Nah, begitu juga dengan saudara-saudaraku semua yang ada di sana. Mudah-mudahan ibadah bulan Ramadannya atau ibadah puasanya lancar sehingga nutup sampai 30 hari sampai dengan Idul Fitri. Amin, Allahumma amin. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dimudahkan. Nah, ini padi Pak Hendrik yang beberapa hari lalu dipanen. Nah, ini tumbuh lagi buahnya. Ini tumbuh singgangnya Pak ya? Iya, tumbuh singgang Pak. Nggih. Ini singgangnya kayak lebih bagus lagi nih kayaknya Pak. Ya, kalau misalnya dilakukan perawatan dan pembukaan mungkin hasilnya agak kurang enggak beda jauh. Nggih, nggak beda jauh dengan yang pertama dipanen itu ya. Nah, inilah saudara-saudaraku kelebihannya di sini. Tanah di sini ini habis dipanen nih, lihat nih. Ini bekas-bekas dipanen atau tunggaknya. Nah, ini muncul lagi anak-anak baru dan nggak kalah bagus dengan yang awal-awal itu. Ini juga bagus nih, dan macam begini ini nggak lama Pak ya. Kalau dari tanam bibit mulai kecil itu agak lama prosesnya, tapi kalau seperti ini singgang begini cepat dia Pak ya. Apalagi kalau misalnya ini dipupuk Pak, wah lebih lagi. Lebih bagus lagi kayaknya Pak. Siangi rumputnya, Nggih. dipupuk, terus disemprot hamanya, Bisa lebih bagus ya. Nggih, nggih. Ini saya belum saya coba pupuk Pak. Nggih. Barangkali nanti kalau misalnya ada Pupuk mau coba dipupuk juga, mau dirawat nih. Oh, nggih, nggih. Siapa tahu sekali tanam bisa panen 2 kali Pak ya. Mantap, mantap. Nggih, nggih. Nah, ini sangat luar biasa sekali nih saudaraku nih. Pak Hendrik
untuk musim tanam satu ini beliau bisa panen 2 kali nih kayaknya nih. Mantap nih, luar biasa ini. Dan ini lebih rata lagi. Lebih rata dan lebih bagus sekali. Wah, ini berarti ini dapat garansi nih yang kemarin, Pak ya. Insya Allah Pak, Mudah-mudahan ini. biasanya ada tambahan kan Pak. Nggih. 1 kali dayung 2 pulau. 20 terlampaui. Nah, mantap. Nah, itulah ternyata Pak Hendrik juga sungguh luar biasa ini. Sekali dayung, sekali tanam, panen 2 kali nih. Mantap sekali. Nah, ini kita lihat sampai sana ini rata, ini bagus ini. Hampir sama gitu. Wih, mantap, mantap. Wah, inilah saudaraku, kalau memang rezeki itu tak akan tertukar dan tak akan kemana. Nah, ini contohnya Pak Hendrik. Nah, dengan sekali tanam, mudah-mudahan ini jadi rezeki kedua ini. Dari tanam pertama kemarin, dan ini tumbuh lagi anakan atau singgangnya. Dan kayaknya juga gak kalah bagus dengan yang pertama. Mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus. Amin Allahumma amin. Nah, ini yang di belakang ini mungkin besok atau lusa ini juga sudah waktunya panen ini Pak Hendrik. Jadi berkelanjutan ini panennya Pak Hendrik ini. Nah, ini juga sudah mulai menguning. Wah, mantapnya. Ini tanaman padi Pak Hendrik tahap 2. Nah, itulah saudara-saudaraku kenapa di sini itu nggak bisa bareng 1 hektar. Kalaupun harus bareng 1 hektar itu terpaksa harus dihambur macam Pak RT Sarno itu. Karena beliau ngejar bareng 1 hektar panennya, akhirnya beliau hambur. Karena kalau ditanam manual kayaknya nggak nutut gitu, nggak mampu kalau satu semaian bibit itu langsung ditanam 1 hektar gitu. Kalau cuman berdua itu kayaknya berat. Kalaupun harus diongkoskan ke orang, biayanya lumayan tinggi. Nah, jadi berat juga di ongkos. Akhirnya para petani di sini nanamnya bertahap. 5 kilo untuk seperempat, 5 kilo untuk seperempat, 5 kilo untuk seperempat. Jadi bertahap-bertahap gitu. Baru bisa nembus 1 hektar. Dan itu pun harus dilalui sampai dengan beberapa bulan. Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa dapat mesin tanam dan juga mesin panen, sehingga dengan menggunakan alat atau mesin itu bisa sehari bisa 2 hektar ataupun paling tidak 1 hektar. Dan mudah-mudahan bisa 1 hari bisa 3 hektar kalau dengan mesin itu mungkin. Wih, mantapnya ini. Nah, ini sampai ke tengah sana. Yang di belakang di video yang lalu itu, di belakang masih usia beberapa bulan. Nah, ini beliau di pematangnya juga tanam cabai nih. Wih, mantap. Karena sekarang harga cabai ini lumayan ini. Bisa mencapai 100.000 per kilonya. Bahkan lebih. Apalagi nanti nggak tahu ini. Mendekati lebaran ini. Biasanya si merah pedas ini makin melambung harganya.
ini beliau juga pasang halau burung. Nah itu untuk menghalau burung. Alhamdulillah kalau musim tanam satu ini kayak nggak ada burung. Beda dengan musim tanam 3 ataupun musim tanam 2. Banyaknya burung itu luar biasa. Sehingga kalau kita tidak bareng-bareng atau tidak serempak, bisa-bisa nggak kebagian. Ini alhamdulillah bagus nih. Wah, mantap nih yang belakang nih. Yang tengah, maaf. Ini juga. Nah, cuman yang ini agak sedikit ada kering-kering gitu. Wah, kenapa itu ya? Nah, ini yang sebelah sini agak ada yang kering-kering gitu. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Mungkin panjenengan yang di sana tahu apa itu penyebabnya atau bekas diisa burung sehingga isinya habis dan jadi kering gitu. Silahkan komen nih. Nah, beda dengan yang sebelah sini. Yang sebelah sini alhamdulillah bagus ini. Ya memang ada yang kering tapi nggak seberapa. Mantap. Panen nih bersusulan ini Pak Hendrik nih. Nih persediaan berlebaran nih. THR-nya ini kayaknya nih Pak Hendrik nih. Nah itulah saudara-saudara semua video saya hari ini di lahan Pak Hendrik, yang mana beliau lagi santai-santai menunggu waktu ngabuburit atau menunggu waktu berbuka. Jadi beliau ini sore ini beliau agak bersantai karena masih proses adaptasi dengan ibadah bulan Ramadan juga, sehingga beliau kerjakan yang ringan-ringan dulu. Nah itu yang sebelah sana itu juga, ini ada berapa tarikan ini. Oh itu oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada yang sudah support dan mendukung channel ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah like, komen terbaik, dan juga subscribe. Dan yang belum silahkan like, komen terbaik, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya atau loncengnya agar tak ketinggalan info atau liputan video kami yang terbaru. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau ucapan saya. Salam sehat dan sejahtera selalu, semoga kita semua diberikan sukses dan bahagia. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.